Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Mawan dengan NIM 21053125 dari Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan eh, mempresentasikan tentang judul yaitu ruang lingkup dan masalah ekonomi. Yang pertama itu ada pengertian ekonomi, yang kedua ada tindakan motif dan prinsip ekonomi, yang ketiga sistem ekonomi, dan yang keempat yaitu masalah-masalah pokok pada perekonomian. Baik, langsung saja masuk yang pertama ke pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, dan namos, atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain. Yang pertama itu faktor ekonomi. Dan yang kedua yaitu ada faktor lingkungan, sosial budaya. Yang ketiga yaitu ada faktor fisik. Dan yang keempat itu ada faktor pendidikan. Baik, selanjutnya itu ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang baik dan paling menguntungkan. Misalnya, ibu memasak dengan kayu bakar karena harga minyak tanah sangat mahal. Tindakan ekonomi terdiri atas dua aspek, yaitu tindakan ekonomi rasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataan dan demikian. Yang kedua yaitu tindakan ekonomi rasional. Setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan namun kenyataan tidak demikian. Motif ekonomi adalah alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini memiliki dua aspek. Yang pertama itu motif intrinsik, disebut sebagai suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Yang kedua yaitu ada motif ekstrinsik, disebut sebagai suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Pada prakteknya terdapat beberapa macam motif ekonomi. Yang pertama ada motif memenuhi kebutuhan, yang kedua motif memperoleh keuntungan, yang ketiga motif memperoleh penghargaan, yang keempat motif memperoleh kekuasaan, dan yang kelima adalah motif sosial atau menolong sesama. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Satu, macam-macam kebutuhan ekonomi. Yang pertama ada kebutuhan menurut tingkat atau intensitasnya, yaitu yang pertama kebutuhan primer atau pokok, yang kedua kebutuhan sekunder atau tambahan, yang ketiga kebutuhan tersier atau kemewahan, dan selanjutnya ada kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, yang kedua ada kebutuhan yang akan datang atau masa depan, yang ketiga adalah kebutuhan tidak tentu waktunya, dan yang keempat itu adalah kebutuhan sepanjang waktu. Dan selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu kebutuhan jasmani, dan yang kedua itu ada kebutuhan rohani. Selanjutnya ada kebutuhan menurut aspeknya. Yang pertama itu ada kebutuhan individu, dan yang kedua itu adalah kebutuhan sosial atau kelompok. Baik, yang materi selanjutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Macam-macam ekonomi, macam-macam sistem ekonomi terdiri dari 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonominya yang masih sangat sederhana dan dia mempunyai ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yaitu yang pertama masyarakat hidup berkelompok secara kekeluargaan, yang kedua tanah merupakan sumber kehidupan, yang ketiga belum mengenal adanya pembagian kerja, yang keempat pertukaran secara barter, dan yang kelima itu tingkat dan macam produksi sesuai kebutuhan. Dan untuk selanjutnya itu adalah sistem ekonomi. Adalah sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pusat. Sistem ekonomi sendiri mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama itu semua sumber dan alat produksi dikuasai negara. Yang kedua, hak milik perorangan atas alat dan sumber produksi tidak ada.
Yang ketiga, kebijakan perekonomian sepenuhnya diatur pusat. Yang keempat, yaitu pembagian kerja diatur negara. Yang kelima, masyarakat tidak dapat memilih jenis pekerjaan. Dan selanjutnya, yaitu sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang sepenuhnya dilaksanakan oleh wisata dan pemerintah, hanya mengawasi jalannya perekonomian. Di dalam sistem ekonomi pasar mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, sumber dan alat produksi dikuasai oleh swasta. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan mengatur sumber dan alat produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan antar pengusaha. Yang keempat, dalam masyarakat terdapat pembagian kelompok-kelompok, yaitu pemilik faktor produksi dan pekerja atau buruh. Dan materi yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran, adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan pasar. Di dalam sistem ekonomi campuran, yaitu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu alat produksi yang vital dikuasai negara. Yang kedua, alat produksi yang kurang penting dikelola swasta. Yang ketiga, perekonomian dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir itu atau yang keempat, yaitu hak memilih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan presentasi dari video saya mengenai mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Saya akhiri. Maaf apabila ada salah dalam kalimat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Cak? Oh, Cak. Udah kesini belum, Cak? Udah bangun.